Kita lanjutkan lagi. Kali ini terkait paru-paru, dia itu mengatur saluran air. Nah, jadi kita kan makan dan minum, nanti diterima oleh lambung ya, melewati kerongkongan, nanti kemudian diterima oleh lambung, nanti diolah, dibusukkan, dimatangkan oleh lambung, kemudian oleh limpa yang ada di perut ya, limpa ini nanti akan disarikan, kemudian akan yang zalir ya, kita bahas yang zalir, akan disarikan dan akan dikirim menuju ke organ paru-paru. Nah, di organ paru-paru akan dibentuk suatu yang namanya halimun atau seperti embun atau kabut. Nanti kemudian halimun ini akan disebarkan menuju ke bawah kulit. Nah, akan disebarkan ke bawah kulit. Nah, ketika dalam paru-paru kondisinya sehat ya tentu akan menyebar secara merata dan sampai kepada tujuannya, kemudian tidak ada sumbatan. Nanti juga akan menyebabkan pengaturan pori-pori itu dia akan normal buka tutupnya, dan nanti air ini yang ada di bawah kulit bisa keluar dalam bentuk keringat, seperti itu. Nah, tetapi kalau fungsi dari mengatur saluran air ini rusak ya tentu yang ada di bawah kulit ini akan menumpuk, tidak bisa keluar melalui keringat, sehingga akan menjadi bengkak air. Bengkak yang di dalamnya itu karena ada timbunan-timbunan zalir atau air, cairan, atau disebut juga sebagai edema. Nah, kemudian paru-paru ini dia juga mengarahkan zalir untuk turun ke ginjal dan juga ke kandung kemih. Nanti zalir yang dikirim dari paru-paru ke ginjal akan diterima, kemudian akan diuapkan melalui panas yang ada di ginjal, melalui mingmen, apinya yang ada di ginjal, diuapkan airnya, sehingga nanti akan dikirim kembali ke paru-paru dalam bentuk embun atau halimun. Tujuannya apa? Untuk melembabkan organ paru-paru. Ya, saya ulangi. Zalir atau air cairan dari paru-paru akan dikirim ke bawah menuju kepada ginjal. Di ginjal nanti akan diuapkan, akan dipanaskan, ya, timbul uap kan. Uapnya kan naik ke atas, kemana? Kembali ke paru-paru. Tujuannya untuk apa? Untuk melembabkan dan menyuburkan organ paru-paru supaya paru-paru tetap lembab, tidak kering, seperti itu. Nah, kemudian yang ke kandung kemih ya ini supaya nanti pada pengeluaran air kencing nanti akan normal. Tapi kalau gagal atau fungsi paru-paru rusak ya nanti akan terjadi timbunan air kencing yang ada di organ kandung kemih, akan terhalang untuk keluar, sehingga bisa bisa ada tertimbun dari urin atau air kencing yang ada di kandung kemih, seperti itu. Nah, karena paru-paru ya dia akan di bagian atas tubuh, di dada, dia memiliki fungsi mengatur saluran air, maka istilah dalam TCM dia sebagai sumber air atas, karena dia mengatur saluran air dan posisinya adalah di atas. Yang di bawah apa? Yang di bawah nanti adalah ginjal. Ini pembahasannya ada di materi terkait dengan organ ginjal. Nah, maka dari itu ya yang sudah kita pelajari terkait dengan fungsi pemencaran dan juga penurunan dari paru-paru. Nanti berarti paru-paru ini akan bertanggung jawab pada pengeluaran air lewat apa? Lewat keringat dan juga lewat air kencing. Seperti itu. Kalau fungsi mengatur saluran air paru-paru ya, penurunan dan juga pemencarannya
gagal atau rusak, keringat tidak bisa keluar, air kencing juga akan menumpuk, ya. Sehingga menjadi masalah sumbatan air di dalam tubuh, tidak bisa mengalir keluar secara lancar seperti itu. Nah, oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.